Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 15 ayat 1 dan 2, ayat 10 sampai 14. Kemunafikan Farisi. Setiap bangsa atau budaya pasti mempunyai adat dan tradisi masing-masing. Banyak tradisi yang baik patut dilestarikan. Ada juga tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Orang Kristen yang hidup dalam tradisi budaya tertentu harus peka terhadapnya. Dalam memelihara hukum Taurat, para pemimpin agama Yahudi menambahkan berbagai tradisi buatan nenek moyang mereka sampai kepada detailnya, seperti soal membasuh tangan sebelum makan. Siapa yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Maka mereka mempertanyakan dan mempermasalahkan Yesus karena mengizinkan murid-muridnya makan tanpa mencuci tangan. Yesus menegur kemunafikan mereka karena mengutamakan tradisi daripada perintah Allah. Contohnya, tradisi memberi persembahan. Tradisi ini sebenarnya baik dan mulia, namun yang salah ialah demi melakukan tradisi tersebut, mereka mengizinkan seseorang boleh mengabaikan perintah Tuhan untuk menghormati dan memelihara orang tuanya. Jadi, lebih utama ialah tradisi manusia daripada perintah Tuhan. Mereka hanya memuliakan Tuhan dengan mulut, tetapi hatinya jauh darinya. Mereka juga lebih mementingkan hal-hal lahiriah daripada hal-hal batiniah, seperti tradisi mencuci tangan sebelum makan. Bagi Yesus, tidak mencuci tangan bukan berarti melanggar Taurat, karena yang terpenting ialah hati kudus. Karena semua hal yang berasal dari hati, bila hati kudus, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dinyatakan juga akan kudus. Namun bila hati jahat, semua yang dihasilkan juga jahat. Tradisi yang baik tetap boleh kita lakukan, namun bila hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus menolak. Bila kita harus memilih di antara mentaati tradisi atau firman Tuhan, kita harus mengutamakan firman-Nya. Jangan sampai panggilan melakukan kehendak Tuhan dikalahkan oleh kebiasaan kita. Janganlah pula karena takut dianggap tidak lazim, lalu secara membabi buta mengikuti kebiasaan di masyarakat. Untuk dapat hidup bersama dengan baik dibutuhkan kesediaan menyatu dengan masyarakat di mana kita tinggal. Namun jika ada kebiasaan yang kurang baik dan merusak, tentu peran kita di tengah masyarakat bukan menghindarinya, tetapi ikut serta memperbaikinya. Firman Tuhan merupakan dasar kehidupan, makanan rohani, pedoman dan penuntun hidup kita. Persilakan Tuhan terus memperbaiki kesalahan dan memperbarui hidup hati agar hati kita kudus sehingga menghasilkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Salam doa, Tuhan memberkati. Amin.
Amin.